Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Teman-teman, gak terasa ya, sekarang sudah memasuki akhir semester genap dan kita sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru, tahun ganjil, semester ganjil lagi nih. Pasti teman-teman yang lagi sementara berkuliah merasakan ya gimana antara terasa dan tidak terasa, karena sembari berkuliah kemarin habis final, siap-siap untuk liburan, kita siap-siap lagi untuk memasuki semester baru. Memasuki semester baru berarti kita akan mengulang semuanya kembali, dan di sini kita mau jelaskan nih ke teman-teman yang kita akan ulang dan akan ada pendaftaran baru yang buka juga nanti. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi, kalau mungkin beberapa tahun lalu masih perlu ya kita jelaskan apa sih sebenarnya itu program ini. Tapi sekarang kan saya yakin teman-teman mahasiswa juga sudah melek, semua sudah tahu dengan program ini dan malah excited, menunggu-nunggu dan ingin mendaftar juga untuk program ini. Adalah program Kampus Merdeka Belajar, program pertukaran mahasiswa. Senang sekali nih rasanya saya tiap tahun bisa podcast dan wawancara sama teman-teman PMM dari luar, dari berbagai kampus dari berbagai kampus di Indonesia yang inbound di Universitas Bosowa. Istilahnya inbound ya, artinya pertukaran ke Universitas Bosowa. Nah, bersama saya sudah ada juga yang akan menemani untuk bercerita gimana sih pengalamannya dari awal mendaftar program ini, terus gimana sih pada akhirnya kenapa bisa memilih di Unibos, terus kenapa, apa aja sih yang dialami atau apa aja sih pengalamannya selama di Universitas Bosowa. Boleh dong tolong kenalan dulu di kamera yang ada di sana. Halo, perkenalkan saya Iman Nasr Tanjung dari Institut Seni Indonesia Parangpanjang. Jurusan saya di prodi asal yaitu Antropologi Budaya, sedangkan untuk di Universitas Bosowa jurusan saya adalah Psikologi. Oke, jadi dipanggil Iman ya? Panggil Iman. Oke, halo Iman. Halo, Oke, berarti Iman sekarang sudah aslinya berapa bulan nih di Makassar? Aslinya sudah masuk 4 bulan. Sudah masuk 4 bulan. Berarti Iman sekarang sudah semester? Sudah semester 6. Semester 6, berarti tahun ketiga akhir ya? Tahun ketiga akhir. Tahun depan berarti semester udah final, ini sudah mau tahun keempat. Sudah siap-siap mau skripsian. Oke. Oke deh. Nah, Iman boleh dong tolong diceritakan di awalnya. Kalau dari sudut pandangnya Iman atau dari pengalamannya Iman sendiri, itu awal tahu program ini itu dari mana dan kenapa sih sebenarnya mau daftar program pertukaran ini? Awalnya itu tahunnya itu memang dari scroll Instagram. Apalagi memang tahun kemarin saya mau daftar MSIB tapi belum berkesempatan karena mungkin kurang pengalaman, CV dan lain-lain. Oleh karena itu saya ingin cari pengalaman lagi di program kampus merdeka yang lainnya dan jumpalah program pertukaran mahasiswa. Nah, jadi pada saat itu daftarnya itu saya di awal ya. Di awal, benar-benar di awal, memang karena saya dari Antropologi Budaya, minatnya di budaya. Saya itu lihat di YouTube, TikTok dan lain-lain itu mengenai Toraja. Nah, oleh karena itu saya pilih di Sulawesi Selatan. Nah, yang salah satu universitas yang memberikan kesempatan untuk ke Toraja itu Universitas Bosowa. Makanya saya pilih PMM di Universitas Bosowa gitu Kak. Oke, dari sosial media ya, Gen Z banget nih. Sosial media lihatnya Toraja, Wonderful Toraja gitu ya. Oke, apa sih yang bikin Iman tertarik untuk pada akhirnya? Oh, berarti awalnya lihat destinasinya dulu lihat destinasinya dulu, apa yang ditawarkan dari daerah tersebut, terus cari kampus yang memberikan kesempatan untuk ke daerah tersebut. Nah, kenapa sih sebenarnya Iman tertarik tuh ke sana, ke Toraja itu kenapa? Kenapa tertarik ke Toraja? Karena memang di bahasan kami di Antropologi Budaya di kampus asal memang banyak mengkaitkan dengan budaya, salah satunya itu Kajang juga dan Toraja. Memang itu menjadi kajian yang sangat wah bagi kami gitu. Sedangkan kami itu dapatnya cuman di artikel, cuman di YouTube, cuman kami pengen, itu salah satu impian antropolog sih untuk pergi ke Toraja maupun ke Kajang. Jadi melalui itu saya pengen ke sini gitu ke Sulawesi Selatan, khususnya Universitas Bosowa. Jadi emang ya karena sudah sering dibahas di perkuliahan. Sudah sering dibahas di perkuliahan. Melihat malah jadi semakin penasaran ada kesempatan untuk bisa ke sana langsung. Jadi pada akhirnya mendaftarlah program pertukaran mahasiswa ini. Oke, boleh dong diceritakan juga apa sih sebenarnya syarat-syaratnya untuk ikut program pertukaran ini, dan itu dibukanya tiap kapan sih, tiap sebelum semester kah, pertengahan semester kah, atau bagaimana? Syarat-syaratnya itu kalau syarat umumnya
Itu minimal IPK itu 3, IPK 3 dan minimal semester 3. Dan selebihnya itu mungkin melengkapi berkas dan lain-lain. Berkasnya itu mungkin meliputi bank, rekening bank, BPJS, KTP dan lain-lain. Itu hal umumnya. Terus tadi apa Kak kalau nggak salah? Syarat-syaratnya apa yang harus dilengkapi dari kampus awal? Adakah ketentuan-ketentuan tertentu gitu dari kampus, surat izin kah dan lain-lain sebagainya? Kalau surat izinnya itu memang tergantung dari prodi masing-masing. Jadi kalau prodi mengizinkan seharusnya administrasinya mudah. Terus langkah-langkahnya itu memang lihat saja di program di PMM, laman PMM website itu nanti di sana jelaskan semua lengkapnya Kak. Gitu. Jadi untuk pembukaannya itu biasanya ini ada yang beda dari tahun kemarin Kak. Tahun kemarin itu dia tiap semester ganjil. Nah untuk tahun ini semester genap. Jadi kayak diubah menjadi tiap semester. Yang awalnya itu 1 kali setahun, sekarang menjadi tiap semester gitu Kak. Oke, jadi saya ingat soalnya tahun-tahun sebelumnya itu kalau inbound di Universitas Bosowa itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Iman termasuk tahun keempat di semester genap. Jadi kemungkinan semester berikutnya ada lagi ya? Semester berikutnya kemungkinan ada lagi Kak. Jadi perubahannya yang dulunya setahun sekali, sekarang jadi tiap semester akhirnya setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Oke deh. Dan semuanya itu informasinya bisa dilihat langsung lengkap di website Kampus Merdeka Program Pertukaran Mahasiswa. Semuanya ada di situ semuanya ya. Ada di sana. Kalau memang mungkin lebih mudah bisa dilihat di Instagramnya. Oke, jadi memang teman-teman mahasiswa, saya yakin nih yang teman-teman mahasiswa pasti bisa ya, harusnya sih pintar riset ya ceritanya. Kayak Iman nih dari awal sudah tahu mau ke kampus mana, jadi pada akhirnya riset untuk lihat syarat program pertukaran mahasiswa ini apa saja, dilengkapi semua syaratnya. Terus pada akhirnya apa lagi nih setelah dilengkapi berkas-berkas, pertama itu masukkan berkas ya, berarti ada tes untuk lihat berkasnya valid apa tidak. Berikutnya apa lagi? Berikutnya itu pemilihan kampusnya sendiri. Jadi ini tahapan yang sangat penting juga. Juga ada strateginya. Jadi strategi tadi saya bilang di awal, memang harus daftar di awal sekali. Lalu dalam pemilihan kampus kita juga harus pintar-pintar dalam memilih. Pertama tentukan dulu pengennya ke pulau mana. Soalnya tidak boleh sesuai dengan satu pulau sendiri. Jadi Iman karena dari Sumatera. Dari Sumatera tidak boleh ke yang di Sumatera lagi gitu. Jadi harus berbeda dengan yang di KTP sama yang di kampus asal. Karena KTP saya kan Jawa. Cuman saya kuliah di Sumatera, jadi Sumatera dan Jawa itu saya tidak bisa pilih. Oh, begitu ya. Iya, jadi yang bisa pilihnya itu kemarin Kalimantan, Sulawesi, Papua sama Bali. Nah, kenapa saya itu langsung milih Sulawesi semua, karena bukan semua sih, kayak Bosowa. Bosowa salah satunya di Sulawesi, pilihan pertama. Nah, selebihnya itu opsional. Jadi yang paling berpengaruh itu pilihan pertama. Jadi memang harus pintar-pintar banget untuk milih univ mana yang mau kita tuju gitu. Harus pintar juga riset terkait kuotanya. Karena kuota itu mempengaruhi banget gitu. Karena memang kuotanya sudah melebihi yang diinginkan oleh kampusnya, maka saran saya dipikir-pikirkan lagi pengen ke sana atau tidak gitu. Sesuaikan juga dengan nilai kita dan skill kita yang sudah kita buat di transkrip kita itu. Gitu. Berarti memang programnya menginisiasikan agar mahasiswa ini pintar-pintarnya melihat dirinya cocok di mana. Jadi harus tahu dulu dirinya ini latar belakang atau backgroundnya gimana, mau kemana. Terus pada akhirnya riset yang tepat itu yang di mana ya. Iya. Baiklah. Jadi memang di websitenya tertera ya berapa kuota dari tiap kampus? Tertera. Di sana tertera jelas modul Nusantaranya, kampusnya gimana, deskripsi kampusnya gimana. Jadi memang tertera pada saat pendaftaran. Dan di Universitas Bosowa tertera juga itu ya. Tertera juga itu. Jadi gitu sih Kak, emang Bosowa ini luar biasa sekali bagi saya gitu Kak. Sangat pengalaman yang sangat luar biasa di sini. Saya senang sekali soalnya tiap tahun itu kan saya lihat ya dari updatean dosen-dosen yang sering yang menjadi guru apa sih istilahnya dosen modul Nusantaranya ya. Gimana sih serunya mereka tiap tahun itu menginisiasi program ini di Universitas Bosowa, dan terbukti di tiap tahunnya, awalnya tahun pertama itu tahun berapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu ya, 3 tahun yang lalu, semakin tahun semakin tinggi peminatnya di Universitas Bosowa. Nah, pada saat Iman sudah kesini nih, sudah ada pada akhirnya kan terpilih, dapat pengumuman kalau terpilihnya di Universitas Bosowa. Nah, berarti langsung dong terbang dari Sumatera ke sini ya. Oke, pertama-tama pada saat
ke sini apa nih yang Iman lakukan di sini dan teman-teman yang inbound ke Universitas Bosowa itu kalian di Universitas Bosowa ini diminta buat apa sih? Pertama-tama kami memang disambut baik ya oleh dosen modul Nusantara maupun liaison officer yang mendampingi. Jadi pertama kali itu kami memang disambut di bandara, memang dijemput dari bandara, itu yang saya sangat apresiasi gitu, sangat bangga karena kami memang dihargai, dijemput langsung ke bandara, diantarkan ke tempat kami tinggal dan kebetulan kami memang tinggal dalam satu atap gitu, di Alson City Hotel gitu. Jadi tujuannya memang untuk menjalin kekeluargaan di antara kami supaya kami lebih akrab. Kalau memang kami beda-beda tempat, mungkin untuk berkumpulnya lebih susah mengkoordinir 130 sekian mahasiswa gitu Kak gitu. Jadi untuk dosen modul Nusantara dan lain-lain sangat luar biasa juga Kak menjemput kami gitu. Oke. Iman di sini prodi apa inboundnya? Psikologi. Oke. Boleh dong diceritakan pada saat di sini kan kalian pertukaran mahasiswa ya ceritanya. Jadi bertukar mahasiswa dan kalian belajarnya di sini. Nah, selama di psikologi itu Iman belajar apa saja dan gimana kegiatan sehari-harinya Iman nih selama di sini? Kegiatan kalau di psikologinya sendiri itu saya awalnya culture shock karena memang saya bukan dari psikologi dan saya basicnya budaya, tapi karena memang sama-sama membahas terkait manusia, makanya itu yang lebih dekat dengan saya. Bedanya kalau antropologi budaya itu mempelajari manusia di dalam sosialnya gitu. Kalau memang psikologi itu membahas manusia secara individunya dan dalam kepribadian mental dan lain-lain. Jadi pertama sekali saya di psikologi itu memang sangat culture shock. Cuman lama-kelamaan saya lebih mengerti bagaimana manusia. Jadi ini pengalaman berharga juga bagi saya di psikologi, apalagi saya masuk kelasnya salah satu dosen modul Nusantara juga, itu matkulnya psikologi sosial dan komunitas. Jadi memang itu sangat berkaitan dengan jurusan saya di antropologi budaya. Jadi saya lebih matang lagi untuk jurusan saya di kampus asal gitu. Oke, culture shocknya lebih ke karena beda prodi ya. Tapi kalau dari segi pembahasan semua sudah diatur oleh dosen-dosen yang ada di sini untuk bisa menyamakan ya dengan prodi asalnya Iman, yaitu antropologi. Ada juga sih banyak cocok-cocoknya. Jadi yang itu yang dicocokkan sama dosen-dosen yang ada di psikologi ya untuk Iman. Nah, kegiatan hari-harinya Iman gimana sih? Sabtu dalam seminggu itu gimana? Kuliah Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu tuh ngapain kalau jadi mahasiswa pertukaran? Kebetulan saya kan kepala suku dari PM 4 Unibos. Jadi memang kalau kesehariannya memang sibuk mengkoordinir 130 mahasiswa sih Kak gitu. Kalau memang Senin sampai Jumat itu kebetulan saya ambil kelas tuh cuma 3 hari. 3 hari itu hari Senin, Rabu sama Kamis. Jadi selebih dari itu saya libur, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Cuman di sela-sela kegiatan itu saya lebih ada kegiatan untuk mengkoordinir kawan-kawan saya di hotel juga. Karena di hotel itu memang banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, misalnya menyuruh mereka bersih-bersih, menyiapkan program untuk kegiatan di hari Sabtu Minggu. Biasanya saya juga rapat bersama struktural, inti di rapat rutinnya itu Jumat malamnya gitu. Itu aja sih Kak. Oh oke. Jadi pertukarannya tetap ya, itu pertukaran otomatis seperti tetap harus belajar di sini juga, ikut kelas juga, mengikut dengan SKS-nya, mengikut dengan mata kuliahnya. Terus habis itu, ternyata punya program juga ya dari mahasiswa PMM. Apa tuh yang harus kalian lakukan? Program dari kami sendiri itu memang lebih ke program untuk kami untuk mengakrabkan di antara kami. Cuman yang dekat ini itu ada acara terakhir kami yaitu Festival Budaya. Ini nanti di tanggal 3 di Bandara Bosowa gitu. Oke deh. Nah, selama kalian di Makassar, udah kemana aja sih di Makassar? Nah, ini nih yang selalu saya seneng tanya mahasiswa PMM karena mahasiswa PMM itu ya selain bertukar untuk bertukar untuk kalian yang enaknya di Kampus Merdeka ini programnya SKS-nya kalian dikonversi ya. Kalau zaman saya dulu jadi ini malu karena merasa tua. Dulu itu kan kalau kita pertukaran istilahnya kita mengulang ya, karena tidak sama SKS-nya, tidak sama mata kuliahnya. Jadi kalau kembali itu harus ngulang. Tahun saya sudah dapat tahun pertama tapi saya sudah di mahasiswa akhir dan ternyata di PMM itu boleh dikonversi. Jadi bisa kalian gak akan ketinggalan ceritanya. Gak akan ketinggalan dan tetap kembali ke kampusnya lanjut semester berikutnya. Nah, dan yang paling seru lagi kalian di tempat baru otomatis dong sia-sia. Saya
sayang kalau nggak kemana-mana atau nggak jalan-jalan. Nah, di Makassar, di Sulawesi Selatan, udah kemana aja Iman Kalau dan di teman-teman? Makassar kayaknya sudah ke semuanya deh. Sudah Kak. ke semuanya. Sudah ke semuanya. Apa-apa ya tuh? Coba dong disebutkan. Coba ke Benteng Rotterdam, di ke Makassar. Museum Laligo, Di Makassar itu ya. Di Makassar juga, sama ke itu Masjid 99 Kuba, sama mungkin udah keliling Makassar juga. Selama kesana itu sudah keliling Makassar jadinya Kak. Oke. Kalau untuk keluarnya lagi itu mungkin ke Toraja, ke Bulukumba, sama ke Kajang. Oh, oke. Jadi sudah ke destinasi-destinasi luar biasa yang ada di Sulawesi Selatan Sudah ya, ada. yang memang wajib dikunjungi. Wajib banget dikunjungi. Kalau di Sulawesi Selatan, saya aja sendiri yang orang Makassar belum pernah ke Toraja. Tolong dong diceritakan waktu di Toraja tuh Iman ngapain aja sama teman-teman, dan yang menurut Iman pada akhirnya, Iman kan dari awal pengennya ke Toraja. Iya. Nah, sampai di sana tuh gimana? Sampai di sana itu agak disayangkan memang karena nggak dapat momen saat upacaranya. Cuman upacara adatnya upacara ya. adatnya karena emang itu adanya kan di semester ganjil harusnya, karena di semester genap itu tidak ada. Cuman tetap harus berbangga diri juga karena pernah ke sana, apalagi sudah ke Londa. Itu ke Londa itu emang itu kuburan terekstrim katanya kan, karena emang situ ketengkoraknya di situ juga. Jadi emang itu suatu pengalaman yang luar biasa buat saya gitu kan. Karena sebelumnya memang sudah mengimpi-impikan Sudah ya untuk kesana. mengimpikan melihat kuburan itu sebenarnya. Emang itu lebih ke wisata melihat mayat-mayat, kubur-kuburan. Cuman itu sangat wah bagi saya gitu. Eye opening ya ceritanya kalau dari tempat yang jauh terus melihat budaya yang baru, apalagi Iman dari antropologi budaya. Memperkaya hasanah pengetahuan ya, dan bukan cuma lihat dari buku atau apa yang diajarkan dosennya, tapi bisa langsung lihat. Bisa langsung lihat ke sananya. Gitu. Nah, Iman, sebelum kita akhiri perjumpaan kita atau cerita-cerita kita nih dalam podcast Education Talk. Nah, terakhir Iman rasa apa sih selama, atau perubahan besar apa yang Iman rasakan setelah mengikuti program ini, khususnya selama di Universitas Bosowa? Kalau yang saya rasakan perubahan yang paling besar saya rasa Kak, ke kepribadian saya Kak. Yang awalnya itu emang saya introvert banget Kak sebenarnya. Memang tidak ingin introvert tapi jadi ketua suku. Iya, itu dia yang jadi apa. Memang itu pengen saya ubah. Jadi pengalaman yang sangat wah bagi saya gitu. Jadi saya pengen keluar dari zona nyaman saya gitu. Dari introvert ke coba berbaur lagi ke masyarakat gitu. Berbaur lagi, coba mengkoordinir 130 mahasiswa dari berbeda budaya, dan saya rasa itu berhasil gitu kan. Sampai saat ini. Jadi saya rasa untuk perubahan diri saya paling besar itu ke kepribadian saya yang awal introvert sudah mulai menjadi ekstrovert gitu kan. Emang tidak bisa diam kalau memang tidak berbicara dengan orang gitu. Itu aja sih, Kak. Oke deh, jadi memang bisa dibilang mahasiswa-mahasiswa yang habis ikut program pertukaran ini memanfaatkan waktu kuliahnya dengan baik ya. Karena dalam 4 tahun kuliah itu bisa banyak pelajaran, pengalaman yang alhamdulillah dari program ini difasilitasi, dan alhamdulillahnya dapat tempatnya di Universitas Bosowa. Saya ini senang sekali soalnya tiap podcast selalu dapat feedback yang positif sekali dari mahasiswa-mahasiswa PMM yang inbound, istilahnya inbound ya, inbound di Universitas Bosowa. Dari awal tahun Universitas Bosowa sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa, dan semakin tahun semakin diimprove, dan malah saya dengar-dengar selalu jadi kampus yang dituju ya. Kalau orang mau ke Sulawesi Selatan mending di Unibos aja. Soalnya dosen-dosennya yang ada di sini, terus dosennya sangat friendly, ramah, dan memang sangat berbaur dengan kami gitu. Kampusnya menyediakan fasilitas yang memang tepat untuk mahasiswa PMM ya. Jadi kalian kesini bukan cuma sekedar bertukar mata kuliah, itu bertukar kelas ceritanya, tapi juga kalian ikut dapat pengalamannya ya. Jadi dari Iman gak ada penyesalan sama sekali nih di Universitas Bosowa. Tidak ada penyesalan sama sekali, sangat bersyukur sekali bisa di sini. Oke, bakal merekomendasikan ke adik-adik kelasnya ya, ke teman-temannya kalau misalnya mau ke Sulawesi Selatan ke Unibos aja kalau gitu ya. Kalau ke Sulawesi Selatan wajib ke Unibos. Oke, berarti kita harus banyak applause juga nih untuk semua dosen-dosen dan juga semua yang mengurus mahasiswa inbound ataupun program PMM ini di Universitas Bosowa ya. Soalnya tiap tahun saya juga senang sekali rasanya lihat tiap tahun itu banyak mahasiswa yang senang datang ke sini, dan semakin tahun semakin tinggi minatnya ke sini. Oke. Oh, Iman terakhir banget nih. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang baru mau daftar program PMM juga? Apa yang harus mereka ingat yang paling penting, dan kalau mau di Unibos mereka harus ngapain? Satu hal yang pengen Iman sampaikan untuk nanti yang mau daftar di PMM, khususnya di Sulawesi Selatan, harus pilih Unibos. Kalau memang mau mode Nusantaranya bagus, mau ke Toraja dan lain-lain lengkap dan semuanya,
itu yang paling lengkap di Unibos gitu sih. Persiapannya jangan salah isi administrasinya ya, terutama tanda tangan. Jangan di kertas yang bergaris-garis tapi kertas polos supaya terverifikasi. Oke, siapkan berkasnya dengan baik. Siapkan. Kalau mau ke Sulawesi Selatan langsung gas pilih Unibos aja. Hmm. Oke. Terima kasih banyak Iman sudah berbagi pengalaman di sini ya. Semoga Iman balik dalam waktu dekat ini ya. Udah mau balik. Sudah mau balik. Semoga seluruh pengalamannya Iman di sini itu yang baik-baik semua ya Iman, dan semoga Iman selamat sampai di kampus dan rumahnya kembali. Selamat semangat juga mahasiswa tahun akhir. Oke, semangat ya untuk menyelesaikan kuliahnya. Terima kasih banyak Iman sudah datang di Unibos dan sudah gabung bersama kita di Education Talk. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode berikutnya dari Education Talk. Kalau ada yang mau teman-teman tahu terkait dengan apa aja sih yang ada di Universitas Bosowa, dan berikutnya kita masih ada juga nih episode terkait mahasiswa program pertukaran. Jadi stay tune ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.